kepada seluruh aktivis yang ada di Madura, jangan sampai takut kepada hal apapun. Kita berjuang demi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dindaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dinda? Alhamdulillah, hari ini alhamdulillah sehat walafiat. Dinda, perkenalkan dulu biar pemirsa Sandrasan mengenal siapa Dinda, bagaimana Dinda, biar tidak hanya kenal gambar waktu kemarin orasi di waktu Madura melawan. Silakan Dinda, kenalkan diri Dinda. Ya, nama saya Musfikul Khair ya. Kalau di Pamekasan Bang, saya bisa dikatakan Musfik in the gang Bang. Karena memang ada salah satu kopi di Pamekasan namanya Kopi Pak Saleh. Ya, di sana diberikan julukan Musfik in the gang saya. Musfik saya in the lahir di Kabupaten Sumeneb Bang. Musfik in the gang. Saya lahir di Kabupaten Sumeneb pada tahun 1989, tanggal 12 Agustus, Bang. Tapi saja sejak tahun 2005 menimba ilmu ya, Bang, di Pamekasan ya sampai hidup sampai hari ini saya menemukan jodoh di Kabupaten Pamekasan. Jadi hari ini saya tetap di Kabupaten Pamekasan Bang dengan istri dan anak saya Bang. Oke, Musfik in the gang, Musfikul Khair, Siap. Musfik in the gang itu. Kalau Musfikul Khair itu ya nama pemberian orang tua, atau Musfik in the gang itu ya pemberian gengnya gitu ya Dinda ya. Oke Dinda, Musfik. Sebelum masuk ke persoalan-persoalan lain di Sumeneb dan sekarang di Pamekasan, aktivitas di Pamekasan waktu di kampus kemarin itu aktif di mana, Dindaku? Halo? Saya kuliah Bang dulu ya di Stain Pamekasan ya. Sekarang sudah menjadi YIN Madura. Dulu saya menimba ilmu di sekolah tingginya ya di YIN Madura. Saya aktif di organisasi ekstra Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI Bang. Oh PMI. Pada tahun 2012 Bang, saya masuk di PMI. Berarti satu madhab dong dengan saya, satu aliran, satu madhab dengan saya kalau begitu ya. Warga pergerakan Bang, satu misi Bang. Iya. Dinda Musfik, setelah keluar dari kampus, sudah berkeluarga dan macamnya, sekarang aktivitas aktivisnya di mana sekarang? Saya Bang sejak kuliah lalu keluar ya aktivitas saya hanya ngopi-ngopi Bang. Dan saya setelah di PMBI diberikan jabatan oleh senior waktu itu Bang. Waktu itu saya mendirikan organisasi yang bernama LAKIB Bang. Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah dan gerakannya untuk mengadvokasi masyarakat sekaligus di dalamnya sesuai dengan ADRT mendampingi masyarakat Kabupaten Pamekasan dari 3 objek. Pertama, masyarakat fakir miskin, yang kedua janda, yang ketiga lansia pada waktu itu. Yang enak nomor 2-nya itu. Apa Bang? Yang menarik yang nomor 2-nya itu, advokasi nomor 2-nya itu ya yang menarik, yang nomor 2 tadi itu apa? Yang nomor 2 apa tadi? Janda itu Bang. Oke, Dinda Musfik, selain di LAKIB, informasinya sekarang memegang koordinator Pamekasan Jaka Jatim ya? Ya, sekarang Bang jabatan saya mulai tahun 2019 sampai sekarang koordinator Jaka Jatim Kabupaten Pamekasan Bang sampai sekarang. Masih aktif Bang.
Dinda Speak tahu nggak bahwa Jaka Jatim bagian dari inisiator pendirinya juga saya dulu waktu dengan Matur Oh, saya tahu. sama Rohil, oh, kok Rohil sih, sama Tamsul, Bang Tangsul. Tamsul, Ya, Bang dengan Tamsul. Ya, Rohil. betul. Jadi memang untuk menggebrak Jawa Timur dengan undang-undang KIP waktu itu memang saya bersama dengan Matur yang sekarang sedang jadi Pak Dewan Suronya sekarang ya Pak Matur ya. Oh ya, Dewan Suro Jaka Jatim. Untuk Jawa sekarang Timur. yang ketua Jaka Jatim pusat siapa? Didi ya. Sekjen itu, Bang. Oh, Didi, Bang. yang ketua siapa Sekretari. sekarang? Sekretari. Bangkalan juga. Saya belum tahu. Mungkin Dewan Suro yang tahu itu. Oke. Perubahan SK-nya sudah selesai kemarin. Kita masuk ke ngobrol-ngobrol santai tapi seriusnya begini, Bang. Kemarin itu Ya. Dinda Musfik viral di video, viral di medsos dan macamnya, ikut terlibat dalam gerakan Madura Melawan dari penyekatan Suramadu, dan memang wajah dan rupanya seperti ini, wajah dan rupanya seperti yang sekarang kita bicara ini gitu ya. Dan ini sebetulnya yang menarik, kalau urusan orasi dan macamnya, apalagi PMII dan macamnya, saya sudah tidak namanya. Tapi yang menarik ini justru menjadi perbincangan ini adalah tampilan dan juga gayanya Dinda Musfik ini justru menarik netizen ini. Tanggapannya Dinda? Ya, semua aktivis mempunyai tipikal dan karakter masing-masing, Pak. Ya kan? Kalau berbicara masalah netizen, ya begitulah. Sekarang kan masuk ke era digital, era global, ya memang ketika sudah di medsos viral pasti ya menjadi objek pembahasan, ya begitu. Tapi hemat saya rata-rata aktivis itu sama sih, tidak ada perbedaan menurut saya, Bang. Yang jadi, membedakan, aktivis mempunyai tujuan yang sama. Yang membedakan itu ini, jenggotnya ini tidak berkumis tapi berjenggot, ini yang membedakan. Dan ya enggak, Bang, ini sejak dulu saya sudah jadi mahasiswa ya sudah begini, Bang. Sudah berjenggot memang, Bang. Bukan pelaksanaan dari doktrin bahwa ini adalah sunnah Rasul dan ini adalah bentuk dari ketaatannya terhadap sunnah Rasul, bukan? Oh iya, di dalamnya masuk pada itu, Pak. Gitu. Di sisi lain memang ini, ya. Mudah-mudahan masuk dalam sunnah Rasul gitu ya, meskipun tidak meskipun tidak diniatin untuk seperti itu ya Dinda ya. PMII loh. Ya, amin. Siap, Bang, siap. Nanti tasbih dengan aliran-aliran yang lain. Janganlah, PMII tetap PMII itu. Mudah-mudahan yang berjenggot ini ya, diakui sebagai sunnatul, meskipun bukan niatnya seperti itu, Dinda ya. Dindaku, viralnya video jenengan yang gagah beraninya berbicara terhadap aparat keamanan dan lain sebagainya itu, kemarin Dinda kok langsung datang ke Bangkalan itu, memang diundang apa enggak, Dinda? Saya sebelumnya melakukan Zoom meeting, Bang, dengan beberapa aktivis yang ada di Madura, tapi memang posko atau sekretnya di Bangkalan. Saya pada tanggal 21 Juni itu ya yang aliansi rakyat Madura Bersatu itu sebelum melakukan aksi, malamnya saya sudah di Bangkalan, sudah melakukan diskusi dengan teman-teman di sana. Juga ada Pak Korlap, Ahmad An-Nur, juga ada Bob Hasan, banyak ya aktivis di sana ya, sudah melakukan diskusi dengan beberapa tuntutan pada waktu. Jadi kami sudah jam 12 malam nyampe di Bangkalan pada waktu itu, Bang. Jadi paginya langsung kita start dan saya nunggu di Tangkel bersama teman-teman di sana. Nah, begitu ceritanya, Bang. Yang dari Pamekasan siapa aja yang datang waktu itu? Saya masyarakat ya, rata-rata supir di Pamekasan banyak yang datang. Di antaranya yang orasi itu di pertengahan Suramadu itu supir truk ya, ada 5 supir truk yang dari Pamekasan. Dan saya sendiri membawa 5 orang aktivis dari Pamekasan.
Artinya memang akibat dari penyekatan kemarin itu betul-betul tidak hanya dirasakan masyarakat Bangkalan dan sensitivitas aktivis Dinda Musfik Iya, di Mekasan itu justru juga ikut merasakan, apalagi ada banyak teman sopirnya barusan yang dibawa dan macamnya itu sangat betul-betul berdampak kepada mereka ya. Itu salah satu bentuk dari kenapa Dinda Musfik ikut ikut iya. ikut terlibat langsung melakukan gerakan Madura melawan waktu itu Dinda. Ya, karena begini Bang, sebelumnya kami juga menerima apa ya keluhan dari masyarakat, khususnya pedagang-pedagang yang ada di Kabupaten Pamekasan dan juga supir-supir truk ya, supir truk yang mengangkut bahan-bahan ke luar Madura banyak memang Bang. Jadi memang begitu. Ketika bahasanya ke saya itu, ketika saya lewat di Sukamadu, setiap hari, bahkan saya berangkatnya juga di Sueb, pulangnya juga di Sueb. Saya untuk membeli, ini bahasa supir, saya untuk membeli atau apa ke klinik swab antigen ini biayanya mahal Mas, sehingga rugi kepada saya. Biayanya 250, sedangkan swab itu kan masa berlakunya cuma 24 jam. Hitungan harinya mau beli lagi. Ini sebenarnya yang menyebabkan kegelisahan rakyat Madura. Intinya begitu. Gitu. Makanya ada Kalimatun Sawah antara aktivis Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Iya, Mekasan gitu ya. iya, iya, Kalimatun itu Bang. Sawahnya di situ ya Dinda ya. Iya, 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 iya. Dinda, sebagai Betul. aktivis dan sebagai aktivis PMI dan juga sekarang masih tetap berjiwa aktivis, apa ada pikiran-pikiran cerdas lain untuk bagaimana menyatukan sebuah gerakan bersama aktivis-aktivis Madura, tidak hanya tentang masalah isu penyekatan kemarin, apakah momentum kemarin itu tidak dalam pikirannya Dinda untuk melakukan penyatuan kembali sebuah gerakan dengan isu yang sama tentang masalah isu suku Maduraan Dinda? Kalau masalah itu Bang, ya kalau misalnya ada isu di luar tentang pendiskriminasian terhadap orang Madura, saya yakin aktivis Madura akan melakukan inisiatif untuk melakukan sharing kembali, ini begitu. Ini kan menyangkut rakyat Madura, Bang. Kalau kalau rakyat Madura bahasa Maduranya sake areng bareng, seneng areng bareng, intinya begitu. Ya kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang menyakiti orang Madura atau kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat Madura, ya pasti kita akan bersatu lagi. Ya begitu. Tidak cuma di apa namanya, tidak cuma di permasalahan penyekatan ini, Bang. Ya mungkin ke depannya kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat Madura, ya tetap kita akan bersatu, baik aktivis dan semacamnya. Dinda, sebagai mantan aktivis PMII dan umurnya tahun 2012 ya, berarti secara umur Dinda adalah adik saya dan junior saya. Siap, 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 siap. Pikiran paradigmatis yang dibangun di PMII itu sebetulnya tidak kasuistik seperti yang Dinda katakan tadi. Kalau sudah sarana penyatuan, mestinya itu dijadikan sebuah sarana bagaimana dijadikan sebuah aliansi strategis teman-teman aktivis Madura, tidak hanya bicara tentang masalah penyekatan, tapi ini bagaimana ini terus-menerus dijadikan sebuah forum diskusi untuk membedah dan menganalisa serta memberikan solusi tentang masalah apapun isu yang dianggap penting Madura. Pikiran itu sudah hilang apa enggak, Dinda? Kalau saya Bang tetap objektif Bang. Intinya begini, sebenarnya kami ya, saya pribadi ingin sekali menyatukan sebuah persepsi dalam satu wadah untuk bagaimana aktivis Madura ini menyatu di satu wadah dan bisa berbincang-bincang terkait masalah Madura ke depan. Apalagi hari ini yang menjadi trending ya juga diantaranya adalah Madura Provinsi sebenarnya kan. Nah, ini juga masuk pada gagasan oleh mahasiswa, aktivis, dan semacamnya. Saya yakin Bang, kalau misalnya ini harus ada inisiator sebenarnya. Apalagi berbicara masalah aktivis yang lebih senior banyak ya. Ajunan, juga ada Kak Tamsul, ada Kak Matur, Pamekasan ada Kak Syafiq Moma, Sumeneb ada Mas Kurdi, dan semacamnya. Ini masih menurut saya pemikirannya masih lebih kepada aktivis. Karena cara pemikirannya tetap masih menyentuh terhadap perbincangan sosial yang ada di Madura. Jadi begitu. Sebenarnya ini butuh koordinir saja, kan dah. Untuk bagaimana aktif ini menyatu tidak pada suatu konteks saja. Ayo kita bina Madura ini supaya mempunyai citra yang baik. Kita dorong untuk bagaimana menyatukan persepsi dalam sebuah wadah. Ini tugasnya dari
senior sudah itu begitu. Untuk Ini bagaimana kader-kadernya yang hari ini memang betul-betul berpotensi ya bisa apa namanya? Bisa menggantikan suatu saat. Intinya begitu, Kanda. Dinda Musfik, saya itu kenapa saya bertanya begitu itu akibat dari kegagalan saya dulu membangun sebuah aliansi dengan Tamsul, dengan Matur, dengan Mak Ismail. Sekarang Makil ini jadi anggota dewan di Pamekasan, Makil. Dan Ismail namanya, Iya, dari Komisi Demokrat 3. juga yang ada di Iya. Sumeneb tuh juga banyak aktivis-aktivis dulu, ada Rusdi dan lain sebagainya. Saya mencoba dulu waktu menolak BPWS itu dan saya inisiatornya dulu untuk membangun sebuah aliansi strategis dan gagal Dinda sekarang. Artinya itu tidak berlanjut. Kenapa saya tanyakan itu? Barangkali adik-adikku yang ganteng-ganteng sekarang masih semangat ini justru mau membangun kembali gitu. Ya, insya Allah. Selama ada apa namanya, ada semangat, ada giroh, insya Allah kita mampu meneruskan para sesepuh, cita-cita para sesepuh, intinya begitu. Karena gini dah, saya melihat Dinda An-Nur dan Dinda Musfik dan ada di Sampang juga banyak sekali ya, dan juga di Sumeneb. Kalau itu diorganisir dan juga dimobilisir gitu ya, tentang isu-isu kemaduraan ini tidak akan pernah mati sebetulnya. Kalau mau betul-betul terus-menerus dilakukan diskusi dan ya aliansi strategis lah, membangun aliansi yang jelas gitu ya. Dan itu sudah gagal dilakukan oleh senior-seniornya Dinda. Saya, Tamsul, Makil, Matur. Ini gagal Dinda. Gagal. Makanya periodenya Dinda sekarang ini bagaimana momen kemarin itu jadikan momen untuk bagaimana membangun kembali keteracakan yang selama ini terjadi Dindaku. Itu harapan saya. Tanggapannya Dinda? Ya, kita kan di Madura ini kan banyak lembaga swadaya masyarakat, Bang. Banyak aktivis dan juga banyak organisasi, bukan cuma Jaga Jatim ya. Juga banyak lembaga swadaya masyarakat yang di daerahnya, di daerah masing-masing di 4 kabupaten. Setidaknya kemarin itu sebagian kita sudah kumpul ya dalam untuk mensukseskan penyekatan ini, kebijakan Wali Kota Surabaya ini. Saya kira sudah sukses lah. Kenapa? Karena kita sudah memberikan kenyamanan, ketenangan kepada rakyat Madura. Kedepannya, Bang, saya berharap juga ke semua aktivis yang ada di 4 kabupaten dan juga mantan-mantan aktivis. Ayo kita bersatu menuangkan sebuah konsep dan gagasannya untuk mencapai Madura ini seperti apakan. Intinya begitu. Saya juga terinspirasi dengan bahasa-bahasanya teman-teman aktivis di Bangkalan. Untuk menyatukan sebuah persepsi ini sulit, Bang. Karena gerakan kita itu melakukan gerakan berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Intinya begitu. Untuk menyatukan ini butuh dorongan dari semua pihak lah, Bang. Baik dari para kiai, baik dari para tokoh, aktivis, masih harus begitu, Bang. Maka dengan adanya kejadian kemarin, dengan adanya aksi yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Madura, semoga Bang, ke depan ini para aktivis bisa bangkit kembali dan bisa bersatu untuk bagaimana memperjuangkan rakyat Madura. Intinya begitu. Oke, ini sebetulnya salah satu pentingnya kenapa saya ngajak Dinda Musfik untuk nge-zoom dan sanrasan di channel saya. agar teman-teman aktivis yang di Sumeneb, yang juga di Sampang, kalau di Bangka insya Allah saya bisa bantu untuk tok-kotok dan ya tok-kotok lah untuk teman-teman aktivis di Bangkalan insya Allah bisa Dinda. Tapi untuk yang lain-lain itu kalau ini dimobilisasi dan mau untuk dijadikan momentum yang kemarin ini, insya Allah akan lebih kuat daripada waktu zamannya saya sama Tamsul sama Matur Dindaku. Karena saya melihat semangatnya dan kalau waktu saya sama Matur sama Tamsul nggak ada yang punya jenggot seperti Dinda Musfik. Mungkin ini jimatnya jenggot ini Dinda Musfik. Karena gini Dinda, Madura ini sebetulnya ada persoalan garam, ada banyak sebetulnya yang penting untuk diteriakkan oleh teman-teman aktivis Madura. Dinda, biar momentum kemarin itu tidak sia-sia begitu saja, biar ada tindak lanjut, minimal wadah silaturahim gitulah.
dan yang nanti akan digagas oleh Dinda Musyfiq bersama Dinda Ahmad Nur dan lain-lain untuk bagaimana membuat sebuah aliansi strategis yang sewaktu-waktu bisa bertemu, bisa berdiskusi baik lewat Zoom dan segala macamnya. Kapan kira-kira Dinda mau menindaklanjuti ini? Saya dengan Ketua Gas Jatim juga sudah melakukan komunikasi, juga dengan Ahmad Nur juga sudah dalam komunikasi dekat-dekat ini. Karena kita masih Bang, hari ini peningkatan di setiap kabupaten untuk yang terdampak pandemi COVID-19 ini semakin meningkat. Pamekasan ini kemarin ini sudah mencapai 32, Bang. Jadi bisa jadi hari ini bertambah. Jadi untuk sementara memang isolasi mandiri dulu, Bang. Mungkin di 1 mingguan. Setelah ini insya Allah kita akan bertemu dengan Ahmad Nur dan juga aktivis semuanya untuk membangun komunikasi baik dan menyatukan seluruh aktivis yang ada di Madura. Dan nantinya kita harus ada kajian-kajian untuk Madura ini mau seperti apakan. Karena di sisi lain harus ada sumbangsih dari para pemuda, sumbangsih pemikiran daripada pemuda, aktivis dan sebagainya, dan wadah itu nanti yang akan memberikan support terhadap kebijakan-kebijakan di 4 kabupaten ini, baik ke Ibu Gubernur maupun ke bupati yang lain ini. Intinya begitu, Bang. Oke, mudah-mudahan segera terwujud itu Dindaku. Amin, Bang. Dan sandasan ini sebetulnya ingin memicu dan juga memantik semangat baru teman-teman aktivis yang baru muncul ke permukaan barusan ya. Meskipun sebetulnya aktivisnya sejak lama, cuma menyatukan Madura dalam konteks mencari sebuah kalimatun sawa kan diawali dengan Madura melawan kemarin. Mudah-mudahan segera ditransaksi Dinda ya. Dindaku, sebelum kita selesai, silakan barangkali ada hal yang lain ingin disampaikan baik itu kepada kalangan aktivis atau pada pejabat gitu ya di Madura. Silakan Dinda sebelum kita selesai sebagai closing statement. Ya, ini sebenarnya masuk pada closing statement ya. Jadi kami harapan saya dan juga mewakili aliansi Koalisi Rakyat Madura Bersatu. Jadi kepada seluruh ya aktivis khususnya di 4 kabupaten, mari kita tingkatkan gerakan kita, membaca kita, pendekatan kita kepada rakyat supaya problem-problem di bawah kita atasi bersama dan kita diskusikan bersama. Dan kepada seluruh aktivis yang ada di Madura, jangan sampai takut kepada hal apapun. Kita berjuang demi rakyat. Ini adalah visi misi pemuda. Dan saya memohon maaf kepada seluruh warga Madura dan merasa berterima kasih atas apresiasinya kemarin ya. Karena dengan berkat dukungan masyarakat Madura, ulama Madura, dan juga para kiai, kita bisa memberikan masukan kepada Wali Kota Surabaya dan masukan itu diamini sehingga penyekatan yang ada di Suramadu hari ini sudah tidak ada lagi dan akses lalu lintas di Surabaya Madura hari ini sudah lancar, tidak ada permasalahan lagi. Mungkin itu Kanda. Oke, terima kasih banyak Dinda Musyfiq. Mudah-mudahan segera terwujud cita-cita dan keinginan besarnya untuk menyatukan teman aktivis Madura dan mudah-mudahan tidak lama lagi dan tidak perlu ditunggu-tunggu lagi. Dinda ya, buat semua teman-teman aktivis Madura yang menjangkau channel ini, mudah-mudahan apa yang sedang saya bicarakan dengan Dinda Musyfiq ini didengar dan juga ditindaklanjuti gitu ya, agar kegagalan waktu zamannya saya bersama teman-teman aktivis antar kabupaten kota ini tidak gagal seperti saya dan mudah-mudahan ini dirajut kembali dengan momentum kemarin Madura melawan bersama Dinda Musyfiq, Bob Hasan dan Ahmad An-Nur. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.